ketika seseorang sudah melaksanakan sholat, ketika seseorang sudah melaksanakan ibadah, ketika seseorang sudah melaksanakan amal ketaatan yang lain, bukan jaminan dia telah menjadi orang yang selamat. Karena dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya a'malul jawarih wa a'malul qulub, lebih diunggulkan a'malul qulub, amal daripada anggota badan kita, seperti amalnya tangan kita, seperti amalnya telinga kita, lisan kita dan lain sebagainya, itu masih kalah dibanding amaliyah dengan hati kita. Tidaklah cukup seseorang hanya sholat akan tetapi dia tidak mengerti hakikat daripada sholat tersebut. Tidaklah cukup seseorang hanya puasa tapi dia tidak mengerti hakikat daripada puasa tersebut. Intinya semua daripada ketaatan adalah kembali dan menuju kepada hati. Ketaatan kita bertujuan untuk menjadikan hati kita ini adalah hati yang bersih dan hati yang suci. Dikisahkan suatu ketika Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau salah seorang ulama yang dikenal kesolehannya. Beliau mengarang berbagai macam kitab dalam ilmu tasawuf. Beliau adalah raja sufi di zamannya. Beliau dikenal sebagai pembimbing bagi setiap murid yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau selesai dalam satu pengajaran, satu majelis taklim, kemudian ketika beliau akan pulang, didatangin oleh satu orang yang sudah sangat tua. Kemudian orang tua itu bersalaman dengan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kemudian meremas tangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani hingga beliau Syekh Abdul Wahab Asy'arani merasa kesakitan. Dan orang tua itu mengatakan, "Kamu yang bernama Syekh Abdul Wahab Asy'arani?" "Iya, betul, saya adalah Syekh Abdul Wahab Asy'arani." Orang tua itu lalu mengatakan, "Saya sudah lama kepingin bertemu dengan kamu karena saya dengar kamu ini adalah orang yang sudah pakar, sudah ahli di dalam bidang tasawuf. Saya ingin bertanya sesuatu." Beliau seorang ulama, ditanya, mengatakan, "Silakan, apa yang ingin kamu tanyakan, silakan kamu tanyakan." Lalu orang tua ini menanyakan pertanyaan yang sangat sederhana. Siapakah yang disebut dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala? Kita sering mendengar istilah waliullah, kekasih Allah. Siapa orang yang layak mendapatkan gelar waliullah atau kekasih Allah tersebut? Lalu Syekh Abdul Wahab Asy'arani menerangkan, yaitu yang sholatnya begini, yang puasanya begini, yang zakatnya begini, yang begini, dan menyebutkan semua amalan-amalan yang sifatnya zahir. Dan kata orang tua itu, selesai, cuma itu. Jadi menurut kamu yang disebut wali itu cuma seperti yang kamu sebutkan tadi, yang sholatnya bagus, yang puasanya bagus, yang sedekahnya bagus, cuma itu? Ketahuilah wahai Syekh Abdul Wahab Asy'arani, semua amal yang kamu sebutkan tadi itu bisa hancur karena satu kedengkian aja kepada orang muslim. Innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Sesungguhnya penyakit dengki itu memakan kebaikan pahala seperti api memakan kayu. Api semuanya. Ini yang kamu sebutkan tadi, ini tadi mulai sholat itu dari semuanya, itu dengan satu kali dia benci pada orang muslim, satu kali dia mendengki kepada orang muslim, orang mukmin, habis semua amalnya. Kaget Syekh Abdul Wahab Asy'arani, karena benar sekali yang diucapkan oleh bapak tua tadi ini. Lalu dia mengatakan, terus kalau menurut kamu yang namanya wali itu yang bagaimana? Yang dinamakan waliullah, kekasih Allah, adalah orang yang di dalam hatinya tidak punya kebencian kepada siapapun juga. Dalam hatinya rahmat, dalam hatinya tidak mendengki, dalam hatinya tidak membenci, lisannya tidak pernah kotor mencaci maki aib orang lain, lisannya tidak pernah membuka aib orang lain, telinganya tidak suka mendengarkan aib orang lain. Inilah manusia yang hatinya bersih dan inilah yang layak untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Wahab Asy'arani terkejut lalu mengatakan, "Benar, jawabanmu adalah lebih tepat daripada jawabanku tadi."